True life is not fellowship. It's discipleship. It's not believing. It's life. It's not religion. It's kingdom. Saudara, Tuhan menciptakan malaikat ada di sorga. Alkitab itu dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan bukan langit dan bumi, sorga dan bumi. Dia menciptakan dua realm. Dia menciptakan dua alam. Yang satu invisible, yang satu visible. Dan dia menciptakan malaikat di sorga. Dia menciptakan binatang dan tumbuhan di bumi. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, ternyata manusia tidak dibuat dari tanah semesta. Saya bukan ahli teologi, tetapi saya menemukan sesuatu yang memberikan kesadaran. Kita seringkali diajar bahwa manusia berasal dari tanah. Itu benar, tapi belum lengkap. Sebab kalau manusia dari tanah tidak berbeda dengan binatang. Betul? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bahannya separuh dari bumi adalah tanah. Dan separuh dari. And God is spirit, is from heaven. Is in heaven. Jadi manusia separuh bahannya dari bumi. Separuh bahannya dari surga. Oleh sebab itu manusia dijadikan, dia tidak pernah menjadi utuh kecuali dia menemukan kembali surga. Karena natur kita separuh dari situ. Amin. Kalau kita bicara surga, itu bukan di atas semata. Itu ada di bumi. Semua saya mempelajari fisika kuantum mulai. Ternyata fisika kuantum membuktikan, menjabarkan apa yang sebenarnya. Alam kelihatan dan kelihatan itu ada interkoneksinya. Semuanya itu energi dan frekuensi. Bahkan materi yang kelihatan itu bagian yang terkecil itu bukan materi. Itu quark, energi. Dan ketika sebuah partikel, materi, itu ditembakkan dan bergerak pada kecepatan cahaya, dia nggak jadi materi, dia jadi gelombang. Apa yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa? Dia tidak kehilangan agama, dia keluar dari frekuensi sorga. Seluruh Alkitab itu Tuhan berkata, bisa disarikan dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang terakhir lagu You Are the Love of My Everything. Seluruh Alkitab itu dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati dan jiwa akal budi. 2 poin. Anda tidak mungkin jatuh cinta kepada seseorang kalau Anda gak pernah ketemu. Banyak orang mengira aku mau mengasihi Tuhan. You can't fall in love with someone that you never met. How come? Saya nggak katakan Anda percaya Yesus. Saya katakan bagaimana saya jatuh cinta sama Yesus. Fall in love. Nah, apa bedanya Tuhan mengasihi manusia dengan mengasihi malaikat dan binatang? Tidak ada agama kepercayaan bisa menjabarkan kecuali dalam firman-Nya. God is love. And He love every creation. Betul? Dia mengasihi binatang, malaikat. Apa bedanya? Dia mengasihi semua. Tapi Tuhan tidak jatuh cinta pada mereka. Karena apa? Siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan semua tentu. Saya nggak perlu tanya kepada siapa, tapi saya pastikan Anda jatuh cinta kepada manusia. Saya kalau ngomong begini selalu ada yang ketawa. That's okay. Tapi ini ada kebenarannya. Anda tidak mungkin jatuh cinta kepada anjing kucing. Because they are not the same. You cannot.
God only fall in love with creation that has a same image. Dia bukan mengasihi, dia fall in love. Amin. Dan yang kedua, Anda bukan hanya bertemu secara fisik untuk jatuh cinta. Anda mengalami satu koneksi secara frekuensi. Bahasa kerennya chemistry-nya sama. Anda tahu bahasa anak muda itu chemistry-nya sama. Ratusan orang, ribuan orang ketemu Yesus secara fisik, tapi gak connect. Jadi secara artinya bukan ukuran secara fisik semata. Tetapi apakah Anda menemukan frekuensi surga itu? Waktu Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan, siapa yang menjamak jubahku? Muridnya juga bingung. Ini puluhan orang jamang kok. Gimana engkau tanya? Yesus bicara bahasa spiritual, bukan menjamah secara jasmani. Tetapi dia menemukan satu frekuensi yang sama. Boom. Masuk. Amin. Semua ciptaan ini frekuensi. Makanya dikatakan begini. Seorang akan tetap berada dalam maut jikalau yang membenci saudara. Saya tidak lihat dari sudut dia masuk surga atau neraka, artinya selamat atau tidak. Tetapi Anda dan saya gak bisa nyembah Tuhan kalau Anda dan saya membenci orang. Kita keluar dari frekuensi itu. Anda gak ketemu, biar doa puasa gak bisa. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ahli Taurat, mereka melajari semua teologi doktrin. Mereka menunggu Mesias, tetapi ketika Mesias ada di depan mereka gak kenal. Doktrinnya benar loh. Bandingkan dengan Simeon yang datang ke bait suci. Dia gak pakai buka ayat yang mana. Dia waktu gendong bayi Yesus, dia tahu ini Mesias. Because he know him. Oleh sebab tadi ayatnya itu tepat. Mari kita berusaha mengenal Tuhan. Mengenal bahasa aslinya gnosko. Yohanes 17 ayat 3. Ada ayat yang lain, Kejadian 4 ayat 1. Adam knew Eve. Yada. Mengenal. Artinya dipakai sekaligus hubungan intim. Knowing him. Anak yang hilang. Siapa yang hilang? Dua-dua. Silakan terus. Anak yang hilang, anak yang bungsu, dia hilang karena dia keluar dari frekuensi kebenaran. Dia tetap dikasih bapaknya, ya. Banyak orang lupa, dia tetap anak bapak. Tapi dia tidak mengalami kasih bapak. Dia tidak mengalami kasih bapak karena dia tidak dalam wilayah bapaknya. Dia nggak dalam frekuensi bapaknya. Sehingga dia nggak mengalami apa yang tersedia dari bapaknya. Betul? Tetapi anak yang sulung, teruknya, anak yang sulung, dia juga hilang. Dia hidup dalam satu moral yang luar biasa. Aku belum pernah melanggar perintah Bapak, betul ya? Tapi dia nggak menerima satu anak kambing katanya, nggak dapat. Dia keluar dari frekuensinya. Dia terhilang karena dia keluar dari kasih. Dia terhilang dalam arti saya tidak ingin mempersoalkan dalam ini selamat enggak selamat. Dia terhilang, dia enggak terkonek dengan Bapa.
Apa yang tidak dapat, tidak mampu diberikan oleh agama adalah membawa manusia kembali kepada perjumpaan dengan sorga. Itu sesuatu yang gak mungkin buat agama. Karena dia tidak bisa membuka blokadenya, adalah maut. Blokadenya harus dicabut. Dan manusia harus diberi sesuatu chip yang heavenly. Itu yang namanya lahir dalam roh. Supaya terkonek. Itu loh Injil. Sehingga Anda tidak hanya beragama. Anda menemukan terkoneksi dengan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Dan kebenaran. Anda lihat ruangan ini. Mestinya ruangan ini gelap dan panas. Betul? Saya buat istilah, inilah takdir kita. Tetapi kita merasakan sejuk dan terang. Karena apa? Karena ada lampu dan aircon. Apa itu? Teknologi. Teknologi atau apa? Kebenaran. Digerakkan oleh apa? Listrik. Listrik itu kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Power. Yang merubah hidupmu. Mestinya kepanasan jadi sejuk. This is the kingdom of God and its righteousness. Changing your life, your destiny. Mestinya mati muda, panjang umur. Mestinya lahir melarat. Enggak melarat. Power. Tetapi untuk dia jalan, dia harus terkoneksi dengan listrik itu. Ketika seorang terima Yesus, secara de jure dia sudah terima. Makanan di rumah Bapa itu tersedia buat anak bungsu. Tapi selama anak bungsu tidak terkoneksi dengan Bapa, dia kelaparan. If you can access, you can download. Masalahnya banyak orang gak menemukan aksesnya. Dia sudah terdaftar, aksesnya putus. Kadang udah terkoneksi, pinnya lupa, hilang, kuncinya nggak tahu. Dan dia berkata, mana Tuhan kok nggak kasih saya? Kalau Anda nggak menemukan stop kontak aliran, walaupun ini listriknya dipasang 100.000 watt, Anda nggak bisa menikmati listrik itu. Sampai Anda menemukan koneksinya itu. Padahal ini tersedia unlimited. Amin. Anda dan saya dibawa untuk mengalami, mengenal Tuhan. Terus berikutnya. Nah, mengenal Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ada satu triangle. Oke, kita lihat. Ibadah itu tadi Pak Kris membagikan. Ibadah dengan penyembahan itu hubungannya. Ibadah yang sejati itu sebenarnya core-nya itu penyembahan. Tetapi kalau saya katakan penyembahan itu bukan sempit. Ada kata perjanjian. Jadi ibadah pada dasarnya perjanjian. Apa itu perjanjian? Dua orang yang bersepakat menyerahkan dirinya satu dengan yang lain kepada pasangannya. Yang diikuti dengan tanda menyembelih binatang waktu itu. Dan tubuhnya diserahkan, darahnya dicurahkan. Itulah covenant. Mazmur 50, ibadah sejati. Ayat 5 berkata apa? Bawalah kemari orang-orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku dengan kasih yang Tuhan katakan, yang mau bangun. Itu kasih bukan sekedar perasaan. Beyond willing. Adalah covenant. Covenant itu sebuah ikatan. Di dalam covenant baru ada warisan. Di luar covenant yang ada hanya upah. Di dalam perjanjian baru ada warisan. Transfer of wealth. Di dalam perjanjian baru boleh ada keintiman. Keintiman di luar perjanjian itu perzinahan.
Anda lihat, apa yang terjadi di pernikahan? Seks itu adalah simbol, gambaran apa yang ada di sorga. Makanya salah satu target setan merusak konsep seks. Karena seks ini sebetulnya satu gambaran apa yang Tuhan. Bagaimana seorang wanita hamil ketika dia melakukan hubungan intim dan sperma pria itu masuk di rahimnya. Kehidupan. Ketika Anda mengalami intimasi dengan Tuhan, maka kehidupan Tuhan mengalir. Dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Hati bahasa aslinya koilia, rahim. Rahim itu tempat di mana kehidupan muncul, hadir, buah itu muncul. Karena sebuah keintiman. Nah, perjanjian dua pribadi saling menyerahkan. Anda jangan pikir kita diminta menyerahkan diri kepada Tuhan lebih dulu. Tuhan menyerahkan dirinya. Tuhan alam semesta. Inilah tubuhku, inilah darahku. Aku tersembelih buat engkau. Dari Tuhan menyerahkan diri. Dari kita worship. That's covenant. Karena Tuhan gak mungkin menyembah kita. Karena dia lebih tinggi. Penyerahan dirinya adalah menyerahkan dirinya. Dari kita, penyerahan diri kita, itulah worship. Jadi penyembahan itulah inti, essence dari ibadah. Amin. Nah, Anda dibawa untuk mengenal dia. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oleh sebab itu, saya tarik mundur. Ketika seorang masuk dalam perjanjian, maka urusan masalahnya saya adalah masalahnya dia. Problem saya, problem dia. Problem dia juga problem saya. Hati Tuhan itu masuk ke saya, ke kita. Karena perjanjian. Apa yang ada pada Tuhan boleh saya alami. Amin. Itulah perjanjian. Perjanjian membuat yang dua ini jadi satu. Aku di dalam engkau di dalam aku. Nah, orang yang mengalami perjanjian, menemukan perjanjian, dia gak pernah jadi orang biasa. Anda harus menemukan perjanjian, personal covenant. Selain dari common to your, Anda masuk menemukan your personal covenant with God. Dan itu memberi impact kepada keluargamu, anak cucumu. Nah, Anda dipanggil tuh mengenal dia, masuk dan mengenal dia. Anda dipanggil mengenal dia, mengenal bagaimana cara. Saya ingin bagikan, tentunya saya tidak katakan ini satu-satunya. Adalah His presence, His power, His way or His truth. Anda belajar mengenal Tuhan, Anda pertama kali belajar mengenal hadiratnya, presence-nya, kehadirannya, perjumpaan, hatinya. Apa yang tidak bisa diberikan agama adalah perjumpaan. Di sana engkau akan melihat betapa mulia. Your eyes will see the King and His beauty. Di sana ada tempat yang ada sungai. Sebuah perjumpaan. His presence. Nah, ketika seorang mengalami His presence ada levelnya. Maka kesadaran dirinya itu presence-nya dia turun. Presence-nya Tuhan naik. Makanya Musa tidak sadar mukanya bercahaya.
Ketika Anda kesadaran diri Anda turun, maka di situ semua nafsu kedagingan itu hilang. Diikuti, diganti dengan kesadaran akan Tuhan. Di situ rahasia orang mampu hidup kudus. Sebab firman ini perintah sorga. Anda gak bisa ngikuti perintah sorga selama kita di dalam kefanaan. Saya tunjukkan. Bayangkan kalau ada kelas kebaktian minggu, ada firman Tuhan. Bukan firman, pelajaran makan sehat, itu makan sayur, buah. Yang ikut macan, singa, serigala. Dia udah dilatih 5 tahun. Wah, jadi sarjana ini. Disuruh makan, karena dia takut sama gurunya, makan dia. Gimana, enak? Oh enak. Takut sama bapak pendeta kan. Begitu keluar udah dapat sertifikat ini. Begitu keluar di luar, apa yang terjadi? Kelihatan daging mentah. Apa? Semua pelajaran 5 tahun hilang dalam natur. Anda nggak bisa lawan natur ini. Dalam semua legenda Yunani maupun perwayangan Mahabharata, siapa orang yang sakti? Kalau Anda baca Mahabharata, Arjuna, Krishna, Bhisma. Kalau Yunani apa? Hercules. Ada benang merahnya. Apa itu? Mereka adalah orang-orang manusia tapi yang menerima benih dewa. Saya nggak ingin bahwa kita mengikuti itu. Tetapi ada benang merah yang sebetulnya mau ditiru. Sebenarnya orang yang bisa sakti, orang yang bisa ilahi, dia menerima benih dari sorga, dari benih ilahi. Amin. Kalau Anda nggak punya benih ilahi, Anda nggak mampu. Nah, masalahnya tidak semua benih ilahi itu pecah dan tumbuh. Biji itu nggak bisa tumbuh kalau nggak pecah. Ingat, Anda harus berjumpa, Anda harus dalam frekuensi. Baru Anda masuk dalam hadiratnya. Orang bisa tinggal di dalam kebaktian, hadirat Tuhan turun. Tapi kalau dia nggak dalam frekuensi, dia juga nggak rasa apa-apa. His presence. Jadi ikan koi sama ikan, nggak tahu lah. Saya ngomong ikan gatul gitu. Ya, itu kalau kecil mirip kan? Mirip. Kalau besar, gatulnya tetap, koinya beda. Anak Tuhan kalau belum akil balik, mirip-mirip. Satunya kemana, satunya ke gereja. Tapi kelakuannya mirip-mirip aja. Baru beda ketika di akil balik. Ketika Anda masuk dalam akil balik. Gereja harus mengalami akil balik. Baru keilahian itu keluar. Kalau enggak, kita ini manusia biasa, beragama. Yesus enggak datang sekedar bawa agama. Membawa Anda mengalami perjumpaan surga. Amin. Nah, yang pertama Anda harus menemukan His presence. Musa berkata, dengan apa kami berbeda dengan bangsa yang lain? Kecuali kau mau berjalan bersama-sama dengan kami. Kerajaan sorga itu yang terjemahkan di antara kamu. Seharusnya kerajaan sorga itu di dalam kamu. 5. Jadi pouring out. Ketika Anda di dalam dia, Anda menyimpan frekuensi sorga. Anda mulai menyanyi, hadiratnya keluar. Connect. Halil. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Naikkan satu lagi. Haleluya, haleluya. Masuk.
Jadi Anda bukan cari di luar, Anda harus tahu within you. Ketika Anda mulai buka, haleluya, the present pouring out, haleluya, feel this air, haleluya, haleluya, haleluya. That's frequency. Haleluya. 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 Anda akan menemukan sungai itu mengalir dari tangan. Haleluya. Kemana sungai itu mengalir? Yang pahit digelontor. Haleluya. Kekecewaan, luka batin digelontor. Haleluya. Kemana sungai itu mengalir? Di situ ikan berkeriapan, kesuburan, kemakmuran. Haleluya. Hidupmu you will be prosper. Bukan not from the outside first, from the inside. Hallelujah. When your spirit, when your soul is prosper, your life will be prosper. Kebajikan dan kemurahan mengikuti. Bukan mencari, engkau bukan mencari, follow you. Haleluya. 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 His presence. Haleluya. Jesus. Haleluya. You feel it? Ada rasanya. Haleluya. 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 Engkau akan merasakan hatinya, pribadinya. Hadiratnya itu lain dengan powernya. Dalam hadirat engkau akan merasakan hatinya. Dia punya dua cinta. Yang pertama adalah compassion. Belas kasihan. Engkau akan mulai merasakan belas kasihan sama jiwa. Orang yang mungkin Anda gak kenal. Bukan karena Anda, tapi karena His heart. Ketika Anda connect, Anda bisa download hatinya. Walaupun gak seluruhnya. Sedikit aja Anda bisa merasakan. Makanya ada seorang pendoa bisa nangis Tuhan selamatkan dia. Sebetulnya itu hatinya Tuhan, bukan hatinya dia. Kita manusia gak mungkin mengasihi seperti itu. Apalagi itu bukan family, kenal juga enggak. Tetapi Tuhan punya cinta yang kedua. Adalah passion. Gairah cinta. Haleluya. Adalah jatuh cinta. Dia kepingin punya anak yang gede. Yang bisa mewarisi dia. Dia ingin ketemu seorang mempelai. Saya rasakan ada satu seruan dari sorga. Di mana mempelaiku? Ada ribuan orang anak Tuhan. Tapi dia belum puas hanya ada ribuan anak Tuhan. Dia ingin temukan mempelai. Orang yang jatuh cinta kepada dia. Yang ketiga, bagaimana Anda jatuh cinta? Anda bisa jatuh cinta tadi ketemu sama manusianya. Yang ketiga, Anda harus akil balik. Kalau Anda gak akil balik, Anda gak pernah jatuh cinta pria wanita kalau Anda umur 3 tahun, 5 tahun. Anda mulai fall in love ketika Anda mulai dewasa. Amin. Ketika jemaat mulai dewasa, mulai remaja, dia mulai merasakan gairah cinta itu. Ketika Yesus naik keluar dari air, Bapa itu gak tahan sampai suaranya terdengar. This is my beloved son, to whom that my heart well pleasing. Itu
gairah cinta Bapa. Itu bukan belas kasihan, itu gairah cinta. Yang kedua, saya mengalami mimpi profetik. Anak saya 3, anak saya 2. Tapi dalam mimpi itu anak saya 3. Istri saya bawa anak saya yang kecil dari dokter, ditaruh di box. Anak itu ditutup dengan satu tutupan pakaian bayi. Saya lihat di box, itu anak saya. Anak saya yang kedua yang kecil pegang tangan saya. Papa, itu adikku gak besar-besar. Saya lihat, tiba-tiba saya sadar anak saya yang ketiga, tanda petik, karena anak saya cuma 2. Sudah 4,5 tahun. Loh, kok masih seperti bayi? Saya amati, hati saya hancur. Kenapa? Saya tahu, saya lihat anak saya itu cacat dan idiot. Cacat secara just fisik. Saya nangis sejadi-jadinya. Mohon maaf, saya bukan cerita, ini mimpi yang saya alami. Bukan ingin menyinggung siapapun. Saya nangis sejadi-jadinya. Loh nak, kamu cacat toh nak. Aduh, saya bilang gitu. Lalu saya digerakkan oleh belas kasihan, saya ulurkan tangan saya gendong dia, saya peluk dia, saya katakan, nak, papa sayang sama engkau. Papa cinta sama engkau anak papa. Tapi papa sedih sebab seumur hidup engkau, sampai kapanpun engkau tetap kecil. Engkau gak pernah bisa besar. Anggap saudara, saya mengasihi dia, tapi saya gak bisa punya mimpi apa-apa terhadap dia. Karena dia selamanya seperti itu. Tiba-tiba saya dengar suara, demikian hatiku kepada gerejaku. Saya bangun. Air mata saya masih, saya nangis benar. Anak saya 3 atau 2 ya. Sampai kesadaran saya itu nggak bisa. Saya 3 atau 2? 2 kok, 2. Setelah sekian menit baru saya, anak saya ini 2 kok. Tapi saya tahu apa maksud Tuhan. Dengar suara di sorga, tangkap itu frekuensinya. Di mana mempelaiku? Di mana orang yang jatuh cinta padaku? Bukan hanya percaya. Di mana orang yang bisa aku wariskan? Dia dewasa, bertumbuh. His presence, his heart, hatinya. Anda nggak, setelah Anda mengenal presnya, jangan cari kuasanya, cari hadiratnya. Tapi dari sana Anda akan belajar dibawa untuk mengalami kuasanya. His power. Elia naik ke gunung, ada badai, ada gempa. His power. But God is not over there. Sebagian orang bergerak dalam kuasa Tuhan, tapi dia sudah kehilangan hadirat Tuhan. Harus mulai dari hadiratnya. Tapi ketika orang masuk hadirat, mengalami kuasa, menerima kuasanya, di tengah perjalanan dia bisa belok, kuasanya masih ada, hadiratnya udah hilang. Simpson, dia tetap mengalami kuasanya dalam satu periode, tapi dia nggak pernah mengalami hadiratnya. Dia nggak pernah kenal Tuhan. Kuasanya masih di bawah. Anda jangan heran ada hamba Tuhan dipakai Tuhan, tapi dia udah belok. Mujizatnya masih jalan. Tapi dia nggak dikenal Tuhan. Anda tidak dipanggil hanya mengalami. Kalau kita hanya lihat kuasanya, nggak kenal hadiratnya, kita jadi orang fanatik, sombong. Akhirnya kuasa itu jadi klinik. Lihat, ular tembaga, kuasa Tuhan. Zaman Hizkia disembah, ya, karena dia nggak kenal Tuhannya. Dia nggak datang pada Tuhannya, dia datang pada medianya itu. Ada 3 kuasa sorga, kuasa perlindungan, terus silakan di sini. Kuasa perlindungan, kuasa damai sejahtera. Kerajaan sorga bukan soal makanan minum, tapi damai sejahtera, kebenaran. Yesaya 33:16. Orang itu
seperti tinggal di mana? Di bukit. Coba dilihat. Yesaya 33. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Di Jakarta ada banyak orang tinggal di apartemen. Kalau Anda punya apartemen di Jakarta, lantai 30, 40, saya bisa beri saran, Anda nggak perlu beli semprotan obat nyamuk. Sebab nyamuk nggak kuat naik ke sana. Nangkap saudara. Ketika Anda di dalam in the secret place, you are untouchable. Evil cannot touch you. Saya mendengar gereja ini ngalami bagaimana mortir belok. Ya. Ada proteksi. Ketika orang Israel keluar, Paskah itu adalah kuasa proteksi. Passover. Maut mau masuk, lewat. Ada tanda darah. Proteksi. Amin. Kuasa proteksi. Biliam mau menenung, nggak bisa. Bilangan 23. Bangsa itu tidak mempan terhadap mantra dan tenung. When you are in the present, Anda akan menemukan kuasanya. Cepat atau lambat. Kuasa proteksi. Yang kedua, air minumnya tersedia. Rotinya apa? Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Prosperity. Bangsa Israel keluar dari Mesir, malam itu mereka berhenti jadi orang miskin. Itu natur kerajaan surga. Keluar dari nasib kita. Listrik itu mengubah, teknologi itu mengubah. Saya ke Ambon, dari Surabaya berapa ribu kilo? 3 jam atau 4 jam per jam. Itu kira-kira 3.500 kilo. Lah kalau saya jalan kaki berapa hari nyampe sini? Saya keluar dari nasib saya. Karena teknologi, kebenaran. Semua teknologi ini digerakkan oleh listrik dan energi. Power. Amin. The kingdom of God is power. Bukan ideologi sekat mata. Bukan teologi. Kuasa proteksi. Kuasa kemakmuran. Yang ketiga, ayat 24. Yesaya 33. Di sana tidak ada orang yang berkata, aku sakit. Orang-orang kudus, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, mereka melihat dalam satu penglihatan, ada satu titik nanti, sebelum kedatangan Tuhan, tidak ada orang di gereja sakit. Semua yang sakit sembuh. Healing is the nature of the kingdom of God. Nature. Naturalnya. Naturnya itu kesembuhan. Setan itu merusak. Kerajaan surga memulihkan, Saya sudah melihat orang sakit sembuh. Setelah mulai connect, masuk di situ. Tiba-tiba orang itu sembuh. Bukan karena saya punya karunia, bukan. Maksudnya saya melihat, bukan saya mendoakan. Saya melihat ketika dia menyembah, dia mengundang itu masuk dalam tubuhnya. Darah Yesus, kuasanya itu. Dia mengalami kesembuhan. Amin. Kita harus mengambil warisan itu. Itu warisan kita. Amin. Adalah sangat mungkin kita bisa hidup sehat sampai akhir hidup kita. Siapa percaya? Ya. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus belajar secara rohani dan secara jasmani. When you live in the presence of God, there's energy. Walaupun kita tidak memperlakukan Tuhan energi. He is a person. Bukan energi. Tetapi di dalam dia ada kuasa energi kehidupan. Karena dia creator. Di dalam dia ada kehidupan. Padang gurun menjadi mata air. Tulang kering jadi hidup kembali. Amin. Itulah surga. Haleluya. Anda gak perlu, tidak ada satupun Anda dalam hidup ini gak pernah disakiti. Betul? Tapi Anda gak perlu jadi orang yang sakit hati. Ketika Anda connect surga, itu racun di sini.
digelontor. Kalau ada bisul dicabut. Setiap tanaman yang tidak tanam Bapakku dicabut. Sehingga sampai tua pun Anda bisa punya hati setulus anak kecil. Ketulusan seperti anak kecil, hikmat seperti orang dewasa. Amin. Haleluya. Anda selalu menjaga hatimu bersih. Gimana? Digelontor terus. Haleluya. Ketika Anda mengenal Tuhan, gak cukup hanya hadiratnya dan kuasanya. Anda harus belajar mengenal jalan-jalannya, kebenarannya. Orang Israel mengalami perbuatan Tuhan, tapi dia tidak mengenal jalan Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni, tahir. Haleluya. Anda gak bisa memisahkan kebenarannya dengan hadiratnya, dengan dia. Anda bisa memisahkan kebenarannya dengan kuasanya, tapi Anda gak bisa memisahkan hadiratnya dengan kebenarannya. No, itu walk with God. Orang yang dalam hidup dalam roh berjalan bersama the way of God. Ini adalah hukumnya, hukumnya. Jadi Anda dan saya gak bisa membenci orang kalau Anda mau ketemu Tuhan. Adam itu dosanya apa? Bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri. Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Waktu orang konflik, ketika dia bilang aku benar, kamu salah. Saya gak mau ngampuni, saya gak salah kok, saya gak salah. Secara logika, secara hukum benar. Tapi ketika dia gak mau mengampuni, dia mati dalam kebenaran, benar dan salah. Mati. Ketika saya mengampuni, saya tidak lagi mempertahankan posisi saya benar, Anda salah. Itu namanya forgive. Sana kita hidup. Amin. Siapa suka es puter? Saya suka. Itu santan, ada tabung, lalu sekitarnya ada es batu. Gimana buatnya? Dikasih es batunya, dikasih apa? Garam. Kenapa? Doktrin bilang dari dulu ya begitu, ikuti saja. Anda tahu kenapa dikasih garam? Karena es ini mau dibuat beku, 0 derajat paling enggak. Kalau es batu ini 0 derajat, dia nggak bisa membekukan ini. Dia harus minus. Dia harus lebih dingin. Gimana buat es batu lebih dingin? Dikasih garam. Kenapa es kalau dikasih garam bisa lebih dingin? Yaitu buatannya Tuhan Yesus. Kita bukan menciptakan, menemukan. Kalau ada orang Kristen, banyak orang, dia bikin es batu, es puter. Es batunya enggak dikasih garam. Ada orang bikin es puter, es batunya dikasih garam. Yang jadi es puter orang Kristen atau orang Buddha? Karena itu hukumnya. Bukan soal agamanya apa. Karena itu hukum kebenarannya. Anda tidak bisa kenal Tuhan kalau Anda nggak mau kebenarannya. Itu hukum rohani, seperti hukum gravitasi. Pasti. Saya tarik. Kalau ada orang Kristen ke gereja tiap minggu, tapi kurang ajar sama bapak ibunya, nggak hormat sama ayah ibunya, dia suka maki-maki, tapi ke gereja tiap minggu. Ada orang, saya nggak ngomong keselamatan, saya ngomong di bumi, yang how orang Chinese bilang, yang hormat, yang hidupnya diberkati siapa? Secara jasmani, hukum rohani, hormati ayah ibumu supaya baik keadaanmu di bumi. Anda mengenal Tuhan, presence-nya, power dan kebenaran. Dan Anda dibawa mengenal perjanjian. Nah, makanya ada dosa pelanggaran moral dan dosa melanggar perjanjian.
itu beda. Kalau seorang istri bawa mobilnya suami, ketabrak, dia pulang diomeli suaminya, ya, tapi nggak mungkin dicerai. Ya kalau ada suami nyerai istri hanya karena mobilnya tertabrak, ya itu suami kurang baik ya. Tapi kalau seorang istri tidur sama pria lain, lewat. Nangkap saya. Karena seks adalah symbol of covenant. Kenapa? Kapan Simpson urapannya hilang? Waktu dia berzina masih ada. Waktu rambutnya diambil. This is a sign of covenant. Kenapa Eli fatal, seluruh keluarganya mati? Karena dia menghina korban sembelian. It's symbol of covenant. Perjanjian itu adalah marriage. Anda dipanggil jadi gondeknya Tuhan. Anda dipanggil jadi mempelainya. Kita nggak dipanggil beribadah seperti pelacur. Pelacur itu melakukan hubungan intim hanya karena uang. Dia hanya mau upah. Tapi istri, uangnya suami, itu uangnya dia. Tapi dia menyerahkan seluruh hidupnya. Dia jadi bagian dari suaminya. Tapi suaminya juga jadi bagiannya dia. Amin. Ibadah adalah covenant. Membuat Anda ketemu dia. Anda disapa dia. You will be my special treasure. Orang seperti itu, Anda jangan ganggu itu, orang itu. Sekalipun mungkin dia agak keliru. Abraham itu lagi keliru loh. Istrinya mau diambil orang, dia lari. Ya, itu Abimelek udah masukkan tante Sarah masuk kamar itu. Udah dikarantina. Abraham gak bertindak apa-apa. Abimelek waktu tidur malam, Tuhan datang. Lu berani jama perempuan itu, mati lu. Amin. Ini raja. Abraham orang biasa secara sosial. Haleluya. No one cannot touch you. Kecuali izin dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyapa. Bukan Tuhan yang Anda cuma sembah-sembah. Jangan menyembah dia seperti berhala. Sebagian orang terjebak menyembah Yesus seperti berhala. Berhala itu dihormati, kasih sembah, dipuji-puji. Tapi dia melakukan hidupnya menurut agendanya dia. Berhalanya suruh support. Betul gak? Lagi butuh dikeluarin, lagi gak butuh simpen. Orang kalau nyimpen keris kan begitu. Tapi istri walk together. Sharing life. Heart to heart. Saya ingin menutup dengan sebuah ini satu kebaktian di Kenya, sederhana anak-anak sekolah minggu. Saya terharu karena Tuhan menyapa. Kerajaan surga itu real. Saya pernah dengar Bud Pierce, itu yang khotbah di bukunya Tommy Tenney. Itu dia punya compassion nolong orang, dia punya doa semalam. Passion. Ketika compassion dan passion Anda terima, Anda lakukan seperti listrik. Jum. Hadirat Tuhan turun. Yang diceritakan Tommy Tenney pernah baca? God Chaser, mimbarnya pecah. Dum. Awan kemuliaan turun di ruang kebaktian. Dan waktu orang hamba Tuhan mengundang semua rindu dan haus, Tuhan menyapa. Jangan lihat sign-nya. Tuhan di balik tanda itu. Tuhan bisa hadir dalam bentuk debu mas. Jangan cari debu masnya. Carilah Tuhan. Kalau enggak jadi klenik. Amin. Seeking His presence, you will get His power. Tiba-tiba ada hujan, ada awan. Padahal itu di Afrika, panas, dataran rendah. Dan orang lumpuh jalan. Orang-orang sederhana. Apa yang saya rasakan? Tuhan menyapa umatnya. Hadir. Ini di Afrika seorang yang saya nggak tahu, saya nggak kenal. Tapi anak-anak kecil.
panas terik, lihat. Anasema Wathesalonike Dia mulai wa cerita kwanza, kedatangan Tuhan. Chapter 4 verse 16. mlango ni wa 4 mstari wa 16. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, Maana Bwana atashuka mwenyewe na mwaliko mkuu the voice of the archangel, na sauti ya malaika mkuu and with the trumpet call of God. na parapanda ya Mungu, And the dead will be the first to rise. nao waliokufa watakuwa wa kwanza kufufuka. And then we who are living will be able to catch up with them in the Alafu Kita yang clouds. masih sisi hidup tulio akan hai diangkat. tunaweza kukabiliana nao katika mawingu. Listen to me, precious people. Nisikize watu Orang-orang wa zamani. sederhana yang The kumpul Lord has ini. spoken with me about the need Tapi for Tuhan, you to repent Anda and rasakan go back hati to Tuhan. holiness. Bwana Anda ananena rasakan, nami coba kuhusu lihat. hitaji lenyu kutubu na kurudi Tentang katika kedatangan utakatifu. Tuhan ini. The rapture is near. Kunyakuliwa kuko karibu. Let us Pengangkatan sudah prepare dekat, a katanya. glorious robe for the Lord. Kerajaan sorga kuasa seperti listrik kadang-kadang datangnya. Orang waktu didoakan dia sampai seperti kartu. This is the kingdom of God. Nah, orang jatuh ini. Tuhan menyapa umatnya. Anda jangan fokus pada kuasanya. Anda cari, Anda rasakan bagaimana dia. Nah, tiba-tiba hujan. Bukan cuma hujan, kabut. Lihat kabut, ini bukan di dataran tinggi, di dataran rendah padahal. Tuhan Yesus, Dia menyapa, Dia mengasihi semua umatnya. Orang lumpuh jalan, there's a healing. Lihat kabutnya sampai nggak lihat kan? Kemuliaan bagi Raja. Tapi bagaimana Anda lihat Tuhanmu, Tuhan saya, Tuhan yang menyapa umatnya. His presence, Jehovah Shammah. Amin. The Lord is there. Heart to heart. Bukan memanipulasi, saling memanipulasi. Kalau enggak, orang nyembah Yesus dulu gantinya Gunung Kawi aja. Yesus dibuat gimana dia bisa kaya. Just cuma begitu. Tapi ini perjanjian. Di dalamnya ada prosperity. Tapi hubungan kita bukan hubungan saling memanipulasi. Semua dewa, hampir semua dewa, mereka adalah mereka memanipulasi orang nyembah. Kalau persembahannya terlambat mereka marah. Betul? Betul? Tuhan Anda bukan seperti itu. Dia menyerahkan dirinya kepada kita. Dia mencari penyembah dalam roh dan